Terus haulayat. Haulayat itu berlaku ke dalam dan keluar. Ya. Pentingnya tanah bagi masyarakat hukum adat. Terus objek haulayat. Objek haulayat itu ada 4, ada tanah, ada perairan, udah tumbuhan, dan hewan yang hidup di daerah haulayat itu sendiri, di wilayah masyarakat hukum adat itu sendiri, maaf. Terus di sini perlindungan haulayat. Seperti saat ini seperti apa? Terus di situ transaksi tanah sepihak dan transaksi tanah dua pihak, dan transaksi yang berkaitan dengan tanah. Soalnya paling maksimal 6. Karena ada ketentuan kalau 2 SKS itu paling nggak 6 soal, katanya gitu sih. Saya ngikut aja ya dari senior seperti apa. Sampai sini ada pertanyaan sekitaran itu saja sih. Izin Bu, boleh diulangi lagi Bu materinya? Masyarakat hukum adat dari pengertian masyarakat hukum adat, perlindungan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat saat ini ada sengketa vertikal dan sengketa horizontal. Kenapa bisa terjadi sengketa vertikal dan kenapa bisa terjadi sengketa horizontal? Terus terus hak ulayat. Hak ulayat ada pengertian hak ulayat, pentingnya tanah bagi masyarakat hukum adat. Hak ulayat berlaku ke dalam dan berlaku keluar. Ya. Perlindungan untuk hak ulayat itu seperti apa? Objek hak ulayat. Oke, sampai sini sudah? Halo. Sudah Bu, terima kasih Bu. Terus transaksi tanah dan transaksi yang berkaitan dengan tanah. Transaksi tanah ada transaksi tanah sepihak, ada transaksi tanah dua pihak. Transaksi yang berkaitan dengan tanah, di sini ada namanya transaksi yang berkaitan dengan tanah. Nanti ada bagi hasil. Itu seperti apa bagi hasil? Terus di sini, oh ada hak perorangan dalam hukum adat, belum ya? Hak perorangan dalam hukum adat ada hak yasan, ada hak imbal jabatan. Kalau hak imbal jabatan itu gimana ketika nanti hak imbal jabatan itu dia diperoleh kapan saja, dan bagaimana ketika nanti ternyata di situ yang mempunyai hak imbal jabatan itu dia sudah tidak menjabat lagi. Nah, pada hak imbal jabatan ketika yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi, maka di sini akan berlaku maaf. Jadi ketika pada hak imbal jabatan yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi, terus bagaimana? Nah, itu dia hak tersebut harus dikembalikan ke masyarakat persekutuan atau masyarakat hukum adat. Tapi ini Bu udah ditanamin, belum panen. Nah, kalau udah ditanamin dan belum panen, dilihat ketika dia masih dekat dengan masa panen, maka akan menjadi milik pejabat yang menanam tersebut. Tapi ketika dia jauh dari masa panen, maka di sini tidak akan menjadi hak dari masyarakat tersebut. Maaf, tidak akan menjadi milik dari si pejabat tersebut. Bisa ya diterima sampai sini? Halo. Halo. Bisa Bu.
Oke, saya diterima sampai sini. Oke, bisa sampai sini, ada pertanyaan sampai sini. Halo, halo, ada pertanyaan? Belum, Bu, belum. Belum, malah saya yang bertanya loh. Oh, gini, ini pertemuan terakhir ya, yang kita face to face ya. Eh, saya silakan ketika nanti Anda mau komplain nilai. Bukan komplain sih, tepatnya transparansi nilai. Silakan menghubungi saya dengan catatan Anda sudah introspeksi diri dulu. Oh, saya memang tidak, saya pantas lah dapat nilai segini. Karena apa? Karena saya nggak pernah ngerjain tugas nih. Saya nggak pernah masuk. Saya ngerjain ujiannya asal-asalan. Oke, itu berarti Anda memang nilainya segitu. Dan jangan pernah Anda uh, apa ya, menghubungi dosen dengan bilang, tuh teman saya kenapa dapat A, kok saya dapat B. Oh, yo itu kan teman kamu, bukan kamu. Kalau kamu bicara seperti itu berarti malah mengindikasikan kamu punya kerjasama dengan teman kamu. Pertama itu. Yang kedua, saya nggak akan mentolerir apapun. Jadi misalkan di sini, saya ini Bu, apa? Saya sudah berkeluarga, saya butuh ini. Enggak, saya nggak mentolerir itu. Saya juga udah berkeluarga kok. Saya peduli. Ya nanti. Terus selanjutnya di sini ya, nggak peduli. Kamu udah angkatan tua, angkatan muda, ya itu pokoknya. Nah, kalau ada yang sakit, ya, ada yang sakit, silahkan menghubungi saya maksimal adalah 5 jam lah sebelum 5 atau 6 jam sebelum ujian dimulai dengan menyertakan surat keterangan sakit ya. Bisa diterima sampai sini sakit ya, terpapar COVID. Oke, kalian catatan bukan pada saat ujian itu, tetapi sebelum ujian. 5 atau 6 jam sebelum ujian sudah menghubungi saya dengan menyertakan surat keterangan sakit. Bisa diterima sampai sini? Halo? Halo? Ya, Bu. Halo, bisa diterima sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, oke. Yang selanjutnya, saya tidak mentolerir adanya di sini, Bu, saya nggak bisa mengirim apa hasil ujian karena laptop saya mati, laptop saya rusak. Kalau enggak karena jaringan, Bu, listriknya mati. Nah, hal itu bisa diantisipasi dengan cara seperti apa? Itu laptop rusak, listrik mati, jaringan lemot. Itu kan bisa diantisipasi sebelum ujian ya. Jadi memang sebelum ujian persiapkan secara baik-baik. Saya nggak mentolerir hal tersebut. Terus di sini kalau ujian itu uh, misal selesai, uh, dia 2 SKS itu 70 menit. Jadi ketika lebih dari 70 menit, paling saya tolerir adalah ketika submit itu adalah 5 menit. Oke, tapi kalau submit telatnya itu setengah jam, 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam, saya tidak mentolerir. Ya, nilainya ya terserah saya. Kan itu menjadi apa itu kewenangan dosen ya. Bisa diterima sampai sini?
Halo teman-teman. Oke. Yang selanjutnya, ketika di sini ingin transparansi nilai, saya akan berikan transparansi nilai. Nah, di sini teman-teman mungkin untuk UTS dan UAS serta tugas-tugas, saya memang tidak akan men-share nilai-nilai tersebut, kecuali Anda memang meminta transparansi nilai. Kenapa? Karena di sini saya ya, saya sudah mempertimbangkan ada beberapa mahasiswa yang mana di sini adalah nilai-nilai itu bukan nilai-nilai murni, terutama untuk nilai UTS dan UAS. Kenapa? Kalau saya berikan nilai murni, pasti teman-teman di sini adalah tidak lulus. Kalau berikan nilai murni, nggak ada, paling 50. Nggak ada yang dapat 100 ya nilainya. Jadi jangan dikira saya tidak share dan dikira saya tidak menilai ya, memberikan nilai tugas Anda, memberikan nilai UTS Anda atau UAS Anda. Saya akan tetap berikan, tetapi memang tidak saya share. Ini memang kebijakan dari saya sendiri. Karena itu ya, tadi saya beberapa mungkin saya kasih nilai tambahan. Kenapa? Kalau saya berikan nilai tersebut, Anda nggak lulus. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo. Halo, Belum ada ada, Bu. pertanyaan sampai sini? Kalau enggak saya yang bertanya ya, boleh? Halo. Gak jelas, tolong dong. Kalau mau ngomong deketin sama mic, saya nggak juga dengar. Ini udah gede loh pada. Bagi hasil apa yang ini? Yang ada rumus itu dia bukan bagi hasil sih, tapi dia yang jual gade. Ya nanti saya share materinya. Belum saya share ya, nanti saya share materinya. Di situ ada kok semua rumusnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, sekarang tanggal 5.